Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asifa Adelina Salsabila, kelas 2B. Senang sekali rasanya bisa menyimak acara Sahabat Pelangi di TVRI dengan judul Panen Mangga. Berikut catatan saya tentang panen mangga yang tayang pada hari Jumat 17 April 2020. Sahabat Pelangi, panen mangga. Kak Tio kebingungan mencari buku sejarah kerajaan Majapahit dan buku cerita 5 sekawan di taman bacaan. Kemudian ia bertanya kepada Nisa apakah ada yang meminjam buku-buku tersebut. Lalu Nisa mengatakan agar Kak Tio melihat daftar minjam buku. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Nisa lalu bertanya kepada Kak Tio tentang suara itu. Kak Tio mengatakan bahwa suara itu adalah buah mangga yang jatuh di kebun miliknya. Kemudian Kak Tio mengajak Nisa bersama teman-temannya untuk memetik buah mangga di kebun Kak Tio. Keesokan harinya, Nisa, Marta, Wayan, dan Chandra pergi ke kebun mangga Kak Tio. Ketika sampai di kebun mangga, Nisa dan kawan-kawan heran melihat banyak buah mangga yang jatuh di tanah dan sudah gompal. Marta curiga ada mencuri di kebun itu. Tidak lama kemudian, Kak Tio datang, lalu Wayan memberitahu bahwa ada yang mencuri buah mangga. Kak Tio sambil tertawa menjelaskan yang mencuri buah mangga adalah musang. Kak Tio mengatakan musang itu adalah hewan noktural, hidupnya di malam hari. Musang suka makan buah-buahan. Kak Tio mengajak Nisa dan kawan-kawan untuk melihat gambar musang. Kak Tio mengatakan bahwa binatang musang lebih suka tinggal dari pohon ke pohon, juga di loteng. Musang hidup di malam hari sama seperti burung hantu dan kelelawar. Pada pagi dan sore, musang bersembunyi. Mendengar penjelasan Kak Tio tentang musang, Chandra tiba-tiba tertarik ingin menjadi musang. Kak Tio lalu mengatakan musang tidak pakai baju dan tidak makan kue bolu. Kak Tio berkata, kita manusia diciptakan dengan akal. Harus ada aturan seperti tidak boleh ambil milik orang tanpa izin. Saat mereka memetik mangga, Nisa menegur Chandra karena makan buah mangga yang belum dicuci. Chandra menjawab tidak apa-apa dan banyak vitamin. Mendengar hal itu, Kak Tio mengatakan sebelum dimakan buahnya harus dicuci dulu. Kemudian ia menyuruh Chandra untuk mencuci buah mangga yang sudah dipetik.
Kak Tio berkata kepada Marta dan Wayan tentang buku taman bacaan yang dicari Kak Tio. Wayan mengaku bahwa dia yang meminjam buku sejarah Kerajaan Majapahit dan Marta mengaku telah meminjam buku 5 sekawan. Kak Tio menasehati mereka berdua agar apabila bukunya belum selesai dibaca tapi sudah harus dikembalikan, harus lapor dan minta memperpanjangi waktu peminjam. Kak Tio berpesan Nisa dan kawan-kawan agar rajin makan buah-buahan karena buah-buahan banyak mengandung vitamin C dan bagus untuk tubuh kita. Vitamin C untuk daya tahan tubuh. Mereka mencari Chandra, ternyata dia ada di WC, buang air besar. Lalu Chandra menceritakan kepada mereka bahwa dia tiba-tiba sakit perut dan buang-buang air. Kata Nisa, akibat Chandra tidak mencuci buah mangganya. Kata Kak Tio, pentingnya menjaga kebersihan, terutama tangan kita harus bersih dan buah yang kita makan harus bersih. Ada 3 pertanyaan harus dijawab yang antara lain sebagai berikut. 1. Bagaimana pendapatmu kalau di lingkunganmu ada taman bacaan? 2. Jelaskan 3 kebiasaan hidup musang. 3. Apa manfaat kita makan buah? Baiklah, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapatmu kalau di lingkunganmu ada taman bacaan? Menurut saya, dengan adanya taman bacaan, maka saya dan teman-teman akan sering datang untuk membaca buku bersama teman-teman, sehingga kami menjadi suka membaca dan banyak dapatkan pengetahuan. Pertanyaan kedua, jelaskan 3 kebiasaan hidup musang. Jawabannya adalah 1. Musang hidupnya di malam hari. 2. Musang suka makan buah-buahan. 3. Musang lebih suka tinggal dari pohon ke pohon. Pertanyaan ketiga, apa manfaat kita makan buah? Jawabannya adalah buah-buahan banyak mengandung vitamin, terutama vitamin C. Vitamin C bagus untuk daya tahan tubuh kita. Demikianlah jawaban saya berikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.